Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di YouTube channelnya Unige Mirella. Makasih ya untuk teman-teman yang udah stay tune dan subscribe. Jangan lupa nyalain notifikasinya ya untuk mendapatkan video terbaru dari aku. Nah, untuk yang belum subscribe, jangan lupa subscribe untuk mendapatkan notifikasinya. Pada video kali ini aku bakalan share yang paling banyak ditanyain akhir-akhir ini. Stay tune ya, aku bahas apa. Nah, pada video kali ini aku bakalan share cara mendapatkan 4000 jam tayang dan 1000 subscriber hanya dalam beberapa bulan saja. Nah, untuk yang baru subscribe aku mau jelasin dulu background aku nih. Sebelumnya aku adalah office manager di salah satu perusahaan konsultan digital branding di Jakarta, terus memutuskan jadi ibu rumah tangga. Dan sekarang aku full menjagain baby aku yang baru berusia 4,5 bulan dan memutuskan untuk jadi YouTuber pemula. Nah, backgroundnya lagi nih, akun YouTube ini udah aku bikin sebenarnya dari tahun 2015 dan aku tuh sebenarnya passionnya tuh emang di masak ya. Aku tuh senang share tentang masakan Minangkabau, terus bisa orang kalau lebih kenalnya dengan masakan Padang ya. Jadi aku tuh punya keinginan semua orang tuh bisa kok masakan Padang yang otentik. Nah, cuman pada kenyataannya waktu itu tarik mundur terus akhirnya ya udah YouTube-nya terbengkalai. Nah, pada tahun kemarin ya, itu sekitar bulan Maret udah bilang sama suami aku mau konsisten bikin YouTube nih. Ya udah, dan kebetulan waktu itu masih mulai WFH ya. Ya udah, suami bantu nih aku bikinin konten. Ternyata 1 bulan kemudian aku ketahuan hamil dan ternyata aku sensitif dengan aroma rempah. Jadi waktu itu April aku mulai bikin konten, ternyata kontennya terhenti karena akunya nggak bisa lagi bikin video. Sedih banget gak tuh? Nah, mulai dah tuh aku bikin kontennya apa aja kira-kira tuh do the listnya. Perkenyataannya bulan April tuh ketika aku sensitif dengan aroma, udah bikin kontennya nih, kira-kira apa yang bikin aku upload, ternyata terhenti. Nah, pada bulan Oktober aku mulai lagi bikin konten karena udah melewati trimester pertama ya, udah masuk trimester ketiga juga. Ternyata habis itu aku juga nggak bisa ngulek cabe. Pada kenyataannya kan masakan Padang itu identik dengan bumbu rempahnya ya yang tidak instan. Ya udah, terhenti lagi kontennya. Nah, pada bulan Oktober aku mulai mikir nih, gitu, ini konten udah mulai jalan. Nah, ternyata kita dikasih waktu 12 bulan terakhir ya, bukan 1 tahun, tapi 12 bulan terakhir untuk mendapatkan 4000 jam tayang sama 1000 subscriber. Nah, itu tuh awalnya aku mikir nih pasti rumit banget, karena memang ya kayak nggak ada gitu loh yang nonton gitu, terus nggak ada juga yang subscribe gitu. Bahkan orang-orang terdekat waktu itu juga nggak ada subscribe ya, tapi aku no baper sih, karena yang namanya YouTube orang hanya akan subscribe jika bagi mereka konten itu bermanfaat. Ya udah, satu yang kutanamkan dalam diri aku adalah aku no baper. Yang penting aku tetap berkarya di rumah tanpa mengganggu orang lain, tanpa maksa orang untuk subscribe. Itu yang pertama ya. Kemudian aku nggak mungkin dong ngotot sama diri, ya udah aku nungguin nih bikin kontennya sampai lahiran mau kapan gitu. Terus mikir, ceritalah sama suami, kira-kira apa ya konten yang bisa aku bikin. Terus aku nonton deh video-videonya Mbak Lina Khairunisa, YouTuber pemula, pasti tahu nih siapa sih Mbak Lina ini. Ini guru online-nya sejuta umat ya. Nah, jadi di situ aku nonton semua videonya tanpa aku skip, kira-kira apa ya konten yang bisa aku bikin. Nah, aku nemuin kenapa aku tidak bikin konten yang benar-benar sesuai dengan passion aku. Nah, aku kan senang tuh review-review. Akhirnya aku menemukan produk yang memang aku konsumsi. Di situ awal mula konten aku mulai naik tuh. Ternyata tanpa aku sadari orang banyak nyari tuh minuman untuk di-review. Nah, itu mulai itu ada yang itu kalau nggak, di situ di bulan itu aku bikin videonya yang review itu mulai Desember. Ya udah, aku bikin reviewnya, masya Allah ternyata itu mulai satu-satu tuh subscribe punya aku yang awal mulanya itu 14, karena dari tahun 2015 ternyata udah ada yang subscribe. Nah, aku mulainya tuh 15 dan 14 orang yang subscribe. Ya udah, aku mulai semangat lagi nih bikin kontennya. Ya udah, aku lupakan untuk bikin review tutorial masak dulu. Ya udah, aku bikin si review ini. Dan ternyata di situ awal mula si YouTuber aku ini berkembang. Aku tetap nonton lagi nih videonya Mbak Lina, terus bikin, aku tuh harus konsisten nih bikin video. Minimal aku itu waktu itu bikin ada 1 atau 2 video setiap minggunya, ada atau tidak yang nonton aku tetap upload. Ingat ya teman-teman, ada atau tidak aku tetap upload. Yang penting videonya tuh bermanfaat ya. Nah, videonya juga nggak asal upload ya, karena tujuan kita bikin konten itu adalah untuk suatu hal yang bermanfaat ya. Ya udah, aku bikin videonya konsisten 1 video 1 minggu. Ternyata ada halangan lagi nih.
ternyata HPL aku maju. Ya udah, mundur lagi nih aku bikin YouTube-nya. Ternyata nggak segampang itu ya bun, bikin YouTube ada-ada aja halangannya. Tapi ya udah, itu jadi semangat bagi aku. Akhirnya aku memutuskan untuk bikin konten lagi setelah aku lahiran. Aku memutuskan untuk bikin konten lagi setelah aku lahiran, tepatnya 1 bulan setelah anakku 1 bulan lebih sih. Jadi aku lahiran 13 Februari, awal April itu aku bikin konten lagi. Kebayang gak sih gitu, masih masa-masa baby blues, terus ngurus anak sendiri, suami ngantor. Nah, tapi ini jadi tantangan bagi aku karena ya udah, ini salah satu cara bagi aku untuk healing. Terus bagaimana cara aku tetap bisa berkarya. Aku konsisten. Ini aku benar-benar konsisten bikin video, minimal 1 video, minimal harus ada, bagaimanapun caranya harus ada video itu ya, tanpa mengabaikan anak aku sih. Nah, di situ aku mulai mikir lagi nih, kan nggak mungkin dong aku review terus. Nah, kepikiran dong bagi teman-teman yang tahu sejarah percintaan aku, gimana aku dulu sampai bisa menemukan jodoh, kenapa aku nggak bikin konten tentang relationship dan persiapan pernikahan. Nah, ternyata ini boomnya konten aku. Kalau kata Mbak Rina gini, ada atau tidak nonton, yang penting konsisten YouTube-nya. Kita nggak bakalan tahu video mana yang bakal meledak, makanya tetap aja posting. Nah, ketika aku bikin konten itu benar-benar sedikit loh orang yang bahas tentang apa aja sih pertanyaan yang akan ditanyain ketika kita ke KUA. Itu hanya mungkin nggak nyampe 10 orang loh para konten kreator yang bahas tentang video ini. Cuman aku berani bikin karena aku paham, karena aku mengalami dan aku bikin konten itu. Jadi ketika ada orang nanya, aku tahu jawabannya. Nah, di situ tuh. Ketika konten itu aku publish, dan bener sih ketika seminggu, 2 minggu, 3 minggu pertama itu nggak ada yang nonton, itu ya kayak biasa gitu. Dan jam tayang aku tuh sehari cuma 10 sampai 15 jam, itu udah Masya Allah sekali banyaknya. Tapi aku tetap fokus ya. Aku publish videonya itu tanggal 28 April kalau nggak salah. Nah, bulan Mei kan masuk Ramadan ya. Habis itu Lebaran. Nah, ternyata pas mau Lebaran videoku ini banyak ditonton sama orang karena orang banyak nikah dan butuh kan informasi ini. Ternyata timingnya aku bikin video nih pas gitu. Jadi ya udah, ternyata ada nonton dari 100.000 sekarang itu kalau nggak salah udah ditonton 51.000. 51.000 gak kebayang kan? Ya biasanya aku cuma 10 jam, 15 jam sehari itu udah luar biasa. Pada video ini deh, subscriber aku itu langsung melejit gitu loh naiknya. Dan alhamdulillah pada tanggal 30 Mei aku mendapatkan 1000 subscriber. Yeay, selamat untuk diri aku sendiri. Nah, di sini aku mulai berpacu lagi nih untuk mendapatkan gimana jam tayangnya ini tercapai. Ya udah, salah satu triknya ternyata kita jangan abai dong dengan komentar-komentar orang. Jangan kita ngupload video terus habis itu biarin orang aja, enggak. Mereka kan nyari informasi di video kita. Ya udah, aku semaksimal mungkin balasin apa sih yang mereka cari. Dan sekarang jam tayang aku tuh udah 3.600. Kebayang gak sih 3.600 hanya di satu video? Itu berarti sebenarnya 4.000 jam tayang dengan 1.000 subscriber itu bisa kok kita usahakan di bawah 1 tahun. Nah, ketika aku lolos monet, itu lolos monetnya aku mencapai 4.000 jam tayang dan 1.000 subscriber itu di tanggal 16 Juni. 16 Juni itu sekitar jam setengah 2 dan hanya 5 jam aku lolos monetisasi. Nah, tipsnya kenapa aku bisa cepat lolos monet itu, ternyata bikinlah konten yang jujur tanpa aku memang sama sekali nggak ada back sound ya, jadi nggak ada klaim hak cipta. Terus kita bikin kontennya jujur. Jadi YouTube itu jangan sekali main-main ya sama mereka, karena mereka jauh lebih pintar daripada kita. Nah, di situ di video aku booming, akhirnya aku lolos monet hanya dalam waktu 5 jam saja. Ntar aku kasih lihat ya, benar nggak sih aku mendapatkan 3.600 jam tayang hanya pada satu video. Oke teman-teman, itulah cerita aku mendapatkan 1.000 subscriber dan 4.000 jam tayang hanya dalam beberapa bulan saja. Nah, buat para YouTuber pemula, aku doain ya semoga cepat lolos monet, dapat 4.000 jam tayang dan 1.000 subscribernya. Intinya teman-teman tetap jujur ya dalam bikin konten, dan bikinlah konten yang bermanfaat. Jangan asal bikin konten atau malah memberikan efek negatif. Terus jangan lupa to be honest, kuasailah materi yang disampaikan, karena ketika kita bikin konten berarti kita bertanggung jawab nantinya ya konten kita itu bermanfaat atau malah memberikan efek negatif sama orang lain. Yang pastinya tetap konsisten dan yakin aja. Terus ikhtiar lainnya apa? Ini out of the box ya. Ikhtiar lainnya adalah jangan lupa minta restu suami bagi yang udah berumah tangga, anak, orang tua dan mertua, karena bagaimanapun doa keluarga itu benar-benar powerful loh. Siapa sangka dong aku dengan satu video aja bisa lolos monet gitu. Dan di sini aku percaya dengan kekuatan doa itu, dan aku percaya bahwa Allah itu
akan memberikan sesuai dengan kapasitas kita untuk mampu mempertanggungjawabkannya. Jadi untuk YouTuber pemula, jangan lelah untuk berusaha ya, yakin aja bisa dan yakin aja teman-teman tuh konsisten. Dengan konsisten berarti teman-teman udah membentuk habit baru untuk bisa melakukan segala sesuatu. Anggap aja gini loh, kita di YouTube itu mau digaji nih sama orang, terus kalau kita malas-malasan, mau nggak ya orang gaji? Ya itu sih as simple as that kalau aku mikirnya. Nah itu video dari aku, semoga bermanfaat. Kalau ada cerita-cerita yang seru, balas di kolom komentar ya. Mohon maaf untuk kekurangannya, karena kebenaran hanya milik Allah, sedangkan kurang milik aku. Terima kasih udah nonton video aku, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. Jangan lupa bunyiin loncengnya. Dadah.